Jadi kita ini sebagai entitas pendidikan, itu harus ngerti namanya bias kognitif. Nah, terpengaruhnya masyarakat yang diwakili oleh netizen sampai ke kampung-kampung itu di dalam istilah cognitive warfare itu namanya adalah distinction bias. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan kita ini sedang dalam perang informasi, information warfare. Masih gagap sudah kena namanya cognitive warfare. Apa itu distinction bias? Distinction bias itu membandingkan sesuatu hal yang memang berbeda. Guru sama mahasiswa, ya memang beda bos. Ustadz sama santrinya memang beda. Makanya saya sering mengatakan, kita meyakini demokrasi ini pilihan kita, atau itu proksinya asing. Kalau proksinya asing, nggak usah lagi ada pemilu. Karena tidak semua demokrasi yang kita lakukan itu menimbulkan kemanfaatan. Ya contohnya soal pemilu legislatif yang proporsional terbuka. Pertarungan antar sesama partai itu lebih keras. Itu yang membuat menjadi kos politik tinggi. Atau pemilihan umum itu untuk kepala daerah tidak lagi masyarakat langsung, tapi melalui perwakilan DPRD. Monggo, kan ini Indonesia on becoming. Indonesia dalam proses menjadi. Belum jadi kita ini Indonesia. Sedang mencari bentuk mana yang cocok. Coba bayangkan, kalau kita meyakini demokrasi, tidak pakai catatan. Nah, lanjut soal perang kognitif itu. Jadi kita ini sebagai entitas pendidikan, itu harus ngerti namanya bias kognitif. Bias kognitif itu kalau kita tahu supaya kita nggak kena. Tetapi bagi orang yang tahu bias kognitif, dia akan mengeksploitasi bias kognitif itu. Salah satu contoh